Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Nafisa dengan NIM 260501221401 dari Oceanography C. Di sini saya akan melanjutkan untuk Excel gelombang noidal, maaf. Uh, karena kemarin udah ngerjain yang data satu. Di sini aku buat video tutorialnya untuk yang data 2. Jadi pertama-tama ditulis dulu untuk NIM. Harus NIM-nya dulu. Nah, setelah itu nulis 0,105. Nah, setelah itu untuk tabel yang ini, kolom yang ini itu, nah untuk kolom yang ini itu kita isi dengan data plus name, berarti data plus name ini. Terus name-nya itu jangan lupa dikunci biar bisa di-drag ke bawah. Nah, setelah udah ketemu untuk data plus name-nya, di sini kita isi untuk H per D-nya. Itu caranya H per D, berarti H dibagi nilai D. Setelah itu, di sini itu kita isi dengan uh, penjumlahan si H per D sama NIM kita. Nah, untuk di sini itu rumusnya sama dengan nilai P dikali SQRT, buka kurung, terus nilai, oke ini tuh harusnya sebenarnya ada nilainya, cuma nggak tahu ya kenapa nggak ada. Nilai G, oke sebentar, dibuat dulu deh. Oke, jadi nilai G udah ada sama dengan nilai P dikali S, SQRT, buka kurung, nilai G ini dibagi dengan nilai D. Lupa tutup. Nah, setelah itu ini data ini ditambah data NIM. Nah, setelah itu kita untuk interpolasi, kita ke interpolasi 1. Untuk interpolasi 1 itu kita konekin dulu data TG per D ini. Terus setelah itu ada grafik bantuan gitu untuk mencari batas atas dan batas bawah dari interpolasi 1 ini. Nah, setelah itu dari grafik itu didapetin batas atasnya itu 10 dan batas bawahnya itu 20. Setelah aku ukur untuk panjang ini itu isinya 0, terus yang ini itu 1,1,5. Nah, kita cari interpolasi dari nilai tengah ini. Rumusnya itu sama dengan nilai panjang batas atas ditambah dengan nilai tengah ini yang dikurangi dengan nilai batas atas, terus dibagi dengan nilai batas bawah. Ini nilai batas atas, terus dikali dengan panjang batas bawah dikurang panjang batas atas. Oke, setelah itu di enter aja. Nah, untuk panjang batas tengahnya itu udah ketemu, yaitu segini. Nah, setelah itu udah ketemu interpolasi dari si grafik satu ini, sehingga kita ke interpolasi grafik satu. Interpolasi grafik satu ini ada di grafik ya, dari grafik Maya yang di kertas. Itu untuk Nuvura itu pakai H per D dan ini ada keterangan ini. Gimana menunjuknya? Ini H per D ini
pokoknya kayak ditarik garis siku-siku gitu dari si titik yang di ini, titik 18 koma ini. Terus ditarik garis siku-siku ke atas sampai ke si H per D, yaitu 0,60. Setelah itu diukur dari panjang si K pangkat 2-nya, yaitu di sini tuh 0, panjang apa namanya, panjang awalnya ya. Nah, terus untuk di sininya itu 4,6, dan untuk si panjang tengahnya ini 1,5. Nah, setelah itu untuk K pangkat 2-nya ini di sini kita cari nilai 1 min 10 pangkat min 1, dan untuk yang batas bawahnya itu 1 min 10 pangkat minus 10. Oke, nah setelah itu kita cari interpolasinya. Nah, tadi rumusnya itu sama dengan nilai 2 yang atas, terus ditambah dengan setelah itu dibagi dibagi nilai batas bawah, panjang batas bawah dikurangi panjang batas atas, terus setelah itu dikali dengan pangkat 2 bawah kurang pangkat. Oke, sebentar dicek dulu rumusnya. Ya, oke, bentar. Oke, jadi ini tuh value karena ini harusnya karena ini harusnya pakai titik bukan koma. Kebiasaan pakai koma. Ini tuh kayak aku tuh Excel baru diganti gitu, baru apa namanya? Mau kan? Kemarin tuh diganti gitu gara-gara pas gak bisa kan, terus aku jadi trip. Maaf, maaf. Nah, setelah itu untuk interpolasi grafik satunya udah jadi. Sekarang bakal lanjut ke interpolasi grafik 2. Nah, untuk interpolasi grafik 2 itu tinggal dikonekin aja dari si ke pangkat 2 yang ini. Cuma sekarang itu bedanya yang dipakai itu nil grafik interpolasi yang kedua, berbeda grafis. Untuk grafik interpolasi yang kedua ini untuk panjangnya itu 6,0, terus yang di sini itu merupakan panjang dari si di ini ke ini, panjangnya itu 4,2. Setelah itu kita hitung interpolasinya lagi interpolasinya, ini tambah nilai A itu dikali. Oke, nah untuk hasil panjang tengahnya itu yang ini sekarang. Nah, setelah itu kita lanjutin untuk interpolasi grafik 2 yang nilai E kuadrat H per D pangkat 3. Jadi kan udah kayak tadi di grafik 1 itu ditarik dari siku-siku gitu, supaya untuk ke pangkat 2 dan pangkat 2H per D pangkat 3. Jadi untuk panjangnya itu pertama, sebentar, jadi panjang awalnya itu 0, terus untuk yang tengah ini merupakan nilai panjang. Kita cari dulu batas atas bawahnya, lupa, maaf. Ini harus saya kasih batas dulu. Batas atas itu 100 dan 1000 untuk batas bawahnya. Dilihat dari si titiknya itu ada di mana. Nah, setelah itu
Ini tuh merupakan panjang dari si nilai 100 ke nilai titiknya, yaitu panjang itu 1,2, terus ini tuh merupakan panjang 100 ke 1000, yaitu 4,1. Nah, setelah itu dicari lagi interpolasinya kayak tadi, ya. Plus, yang ini ya ampun maaf, maaf. Kebiasaan ya. Nah, biasanya pakai koma sekarang pakai titik, jadi agak aneh. Nah, untuk interpolasi grafik 2 L kuadrat H per D pangkat 3 udah ketemu, itu nilainya ini. Nah, setelah udah ada hasil dari interpolasi grafik 2, itu kita selanjutnya itu untuk si nilai L ini. Rumusnya itu sama dengan SQRT kurung nilai ini dikali dengan nilai D ketiga dan dibagi dengan nilai kurung. Nah, setelah udah ketemu nilai L-nya, ini kita bisa uji hasil. Untuk uji hasil itu, jadi jadi ini kan D per L, D per L ya, berarti itu masih sama dengan nilai D dibagi nilai L. Nah, terus ini kan H per L, HL kuadrat per D pangkat 3, itu rumusnya nilai H dikali dengan nilai L pangkat 3, terus dibagi dengan nilai D, maaf, L pangkat 2 dan nilai D pangkat 3. Kita enter. Nah, untuk keterangan uji hasilnya, itu rumusnya sama dengan if nilai ini lebih kecil, sesuai ini ya, lebih kecil dari 1/8, lebih kecil, lebih kecil dari 1/8, titik koma memenuhi, titik koma tidak, tanda petik, tidak memenuhi kurung. Oke, nah, bentar aja ada ya kesalahan ya. Nah, jadi ini kelebihan tanda petik. Lah, apa sih? Ini ada tanda petik. Nah, terus untuk ini, yang bawahnya rumusnya dikopas aja, bentar. Kopas tapi diganti, ya. Karena kalau nggak diganti nanti memenuhi, kok memenuhi? Kan belum ya. Nah, ininya itu harusnya F22. Terus, eh ininya itu jadi lebih besar dari 26. Nah, ini udah jadi. Setelah itu kita hitung nilai C-nya. Nilai C-nya itu rumusnya sama dengan nilai L dibagi dengan nilai C. Nah, setelah itu kita hitung untuk interpolasi dari grafik 3. Nah, untuk interpolasi grafik 3 itu bisa dilihat dari si grafik 3 yang di kertas. Nah, ini itu kan
Untuk L yang ini bisa dikonekin aja ke sini. Terus untuk yang atas bawahnya ini, atas batas bawah, batas atas bawahnya itu dari si yang tadi titik kita itu kan tadi ada di antara 100 sama 1000 ya. Tapi di grafik 3 ini ada angka 500 sebelum 1000. Jadi sekarang pakainya 100 sama 500. Nah, untuk panjangnya itu yang ini 0. Terus yang ini merupakan panjang dari 100 ke 500 yaitu 2,6. Setelah itu ininya diinterpolasi lagi. Nah, ini aduh masih belum terbiasa. Nah, setelah itu kita hitung interpolasi grafik 3 untuk YC dan YT-nya. Oke, untuk interpolasi grafik 3 YC dan YT itu untuk panjangnya di sini 0. Dan yang tengahnya ini kita ikut nilai ini jadi 1,2. Dan untuk ini tuh merupakan panjang dari batas atas batas bawahnya. Aku udah buat titik garis gitu. Itu 1,2 ini berada di antara 0,80 dan 0,90 ya. Ini 0,80 dan garis bawahnya itu 0,9. Dan untuk jarak dari panjang 0,8 ke 0,9 itu 1,9. Nah, ini kita interpolasi. Nah, udah ketemu nilai tengah YC dan YT-nya. Nah, setelah udah ketemu nilai C dan YT-nya, kita cari nilai tengah YC dan YT, kita cari nilai YC-nya doang dan YT-nya doang. YC-nya aja dan YT-nya aja. Rumusnya itu sama dengan nilai ini. Buka kurung dulu, terus nilai ini dikali dengan nilai H, terus tutup kurung ditambah dengan nilai D. Nah, untuk rumus YT-nya itu sama dengan kurung nilai ini kurangi 1 kali dengan nilai H terus ditambah dengan nilai D. Nah, ini udah selesai untuk data 2 dari teori gombak noidal, dari exonoidal ini. Untuk datanya itu seperti ini. Dan setelah itu datanya bisa dimasukin ke dalam ini. Untuk data 1, aku bakal konek-konekin dulu. Nah, data 1 udah aku konekin, aku mau konekin ke data 2-nya. Untuk nilai H per D, itu diambil dari sini. Terus ke pangkat 2-nya itu yang ini nih. L kuadrat H per D pangkat 3 itu yang ini. Nilai L-nya itu ini. C-nya itu kayak ini. Terus CYP-nya ini juga. Oke, udah selesai konekin. Data 2-nya juga udah jadi. Untuk data 3-nya masih misteri ya. Eh, sekian dari video tutorial untuk Excel kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Excel itu ada ralat gitu. Nah,
Harusnya untuk interpolasi grafik satu itu dihitungnya dari 10 pangkat minus satu ke 10 pangkat minus 10. Sementara panjang ini merupakan panjang dari 10 pangkat minus satu ke titik. 10 pangkat minus, maaf, satu minus 10 pangkat minus 10 ke titik. Bukan satu minus 10 pangkat minus satu ke titik. Sementara K kuadratnya itu kan ini kan. Jadi aku udah hitung lagi untuk panjangnya itu kalau dari 1 minus 10 pangkat minus 1 itu jadi 3,2 3,3 ya. Nah, untuk karena interpolasi grafik satunya ada yang salah, jadi interpolasi grafik duanya juga harus dibenerin. Untuk yang 100 ke 1000 ini, untuk yang L kuadrat H per D per 3, itu jaraknya atau panjangnya itu bukan 1,2, melainkan eh, 2,5. Nah, jadi jaraknya itu jadi segini. Eh, Udah sih itu aja yang diralat. Mohon maaf atas kesalahannya. Kesekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.